Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika ada satu surat dalam Al-Quran yang setiap ayatnya bisa mengguncang kesombonganmu, menyentuh hatimu yang keras, dan menuntun langkahmu dari gelap menuju cahaya, maka itulah Al-Baqarah. Bukan hanya panjang dalam jumlah ayat, tapi dalam kedalaman makna. Di balik setiap hurufnya, tersembunyi jawaban dari risah yang selama ini kamu pendam diam-diam. Video ini bukan tentang tafsir biasa, ini tentang perjalanan, tentang kebenaran yang akan menampar egomu, tentang cinta Allah yang tersembunyi di balik perintah-perintah yang terasa berat, dan tentang kesabaran yang lahir saat engkau nyaris menyerah. Jika kamu siap, bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk berubah, maka tetaplah bersama kami hingga akhir. Karena bisa jadi ini bukan sekadar penjelasan, ini panggilan, dan mungkin ini adalah saatnya untuk pulang. Bab 1. Awal yang mencerahkan, Alif Lam Mim dan sifat Al-Quran. Ketika kita membuka lembaran pertama surat Al-Baqarah, kita disambut oleh 3 huruf yang tampak sederhana, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Alif, Lam, Mim. Huruf-huruf ini bukanlah sekadar simbol abjad, melainkan misteri ilahi yang mengandung tantangan dan keagungan. Allah dengan penuh kebijaksanaan memulai wahyu ini dengan sesuatu yang tak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Sebuah kode rahasia yang mengingatkan bahwa kalamnya jauh melampaui kemampuan kita untuk menandingi atau menduplikasi. Ini adalah pengingat awal bagi siapapun yang hendak menelaah Al-Quran, bahwa kita bukan hanya membaca teks biasa, melainkan memasuki dimensi spiritual yang membutuhkan hati yang bersih dan jiwa yang terbuka. Alif Lam Mim adalah pembuka yang mengajak kita untuk meluruhkan segala prasangka dan kesombongan agar dapat menyerap petunjuk dengan sepenuh hati. Al-Quran sendiri ditegaskan sebagai kitab yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Sebuah petunjuk hidup yang diturunkan untuk mereka yang menginginkan hidayah, yakni orang-orang yang bertakwa. Di sini ketakwaan bukan sekadar label, tapi kondisi jiwa yang mampu melihat kebenaran meski tidak tampak secara kasat mata. Ia adalah sikap hati yang rela menerima firman Allah sebagai sumber ilmu dan pedoman, bukan sekadar bacaan indah tanpa makna. Melalui ayat ini, kita diajak untuk menelusuri sebuah perjalanan batin yang mendalam. Dari ketidakpastian menuju keyakinan yang kokoh, dari kebingungan menuju pencerahan yang hakiki. Surat ini bukan hanya memerintahkan kita untuk percaya, tetapi mengajarkan bagaimana meletakkan fondasi iman yang teguh dengan akal dan perasaan yang sinkron. Orang-orang yang bertakwa, yang dijadikan fokus dalam ayat-ayat pembuka, digambarkan dengan cara yang sangat lengkap. Mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan salat sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan keikhlasan. Inilah gambaran manusia paripurna yang tidak hanya berorientasi pada dunia, tapi juga mengedepankan tanggung jawab spiritual dan kemanusiaan. Dalam kehidupan yang seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk materi dan kepentingan diri, Al-Baqarah mengingatkan kita untuk menengok ke dalam, mencari keseimbangan yang mampu membentengi jiwa dari kegelapan dan kekosongan. Ketakwaan ini menjadi kompas yang mengarahkan seluruh tindakan dan niat kepada ridha ilahi. Lebih jauh, surat ini mengajak kita melihat bagaimana iman yang hakiki tidak hanya mengokohkan keyakinan pada Al-Quran, tapi juga mencakup penerimaan terhadap kitab-kitab suci yang pernah diwahyukan sebelumnya, serta para nabi yang diutus untuk membimbing manusia. Ini menandakan bahwa Islam bukanlah ajaran yang terisolasi, melainkan bagian dari kesinambungan rahmat Allah yang luas. Dengan cara ini, Al-Baqarah menanamkan rasa toleransi dan kesadaran akan kesatuan umat manusia dalam satu garis kebenaran. Ia mengingatkan bahwa iman yang kuat adalah iman yang tidak menutup mata terhadap nilai-nilai luhur dalam sejarah kenabian dan tidak memandang rendah siapapun yang juga berusaha mendekat kepada Allah. Akhirnya, ayat-ayat awal surat ini menyampaikan pesan yang sangat bijaksana bahwa petunjuk dan hidayah hanya datang kepada mereka yang menggunakan akal dan hati dengan penuh kesungguhan. Ini bukan sekadar panggilan untuk taat secara mekanis, melainkan undangan untuk merenung, memahami, dan menghayati setiap ayat sebagai cahaya
yang menerangi lorong gelap kehidupan. Al-Baqarah mengingatkan bahwa Al-Quran bukan hanya buku bacaan, tapi hidup yang harus dihidupi, sebuah ruh yang harus diserap oleh jiwa yang haus akan kebenaran dan keadilan. Dengan begitu, perjalanan kita menapaki surat ini pun menjadi perjalanan menuju kesadaran hakiki yang menggugah dan menggetarkan hati. Bab 2, dua wajah manusia, mukmin dan munafik. Setelah menghadirkan cahaya petunjuk dan ketegasan iman dalam ayat-ayat awal, surat Al-Baqarah kemudian mengalihkan perhatian kita pada sisi gelap manusia, yakni kemunafikan. Dengan gaya bahasa yang halus namun tegas, Allah mengupas karakter mereka yang berpura-pura beriman, seolah memberi peringatan lembut agar kita tidak terjatuh dalam perangkap yang sama. Munafik bukanlah mereka yang tidak tahu kebenaran, tetapi mereka yang menolak untuk jujur pada diri sendiri. Mereka berkata dengan lidah bahwa mereka percaya, namun hati mereka kosong dari keyakinan sejati. Disinilah letak bahayanya. Kemunafikan tidak selalu tampak jelas, karena ia menyusup dalam niat, dalam ucapan yang manis tapi hampa, dan dalam tindakan yang tak selaras dengan keimanan. Maka Allah menyebut bahwa mereka sedang menipu, bukan hanya menipu manusia, tapi berusaha menipu Tuhan yang Maha mengetahui isi hati. Namun tipu daya terhadap Allah adalah sia-sia dan pada akhirnya hanya akan kembali menyakiti diri sendiri. Surat ini menggambarkan para munafik sebagai orang-orang yang hidup dalam delusi. Mereka mengira sedang mengelabui orang-orang beriman, padahal mereka sedang membangun dinding kerapuhan yang suatu saat akan runtuh menimpa diri mereka sendiri. Di dalam hati mereka, kata Allah, terdapat penyakit. Sebuah penyakit yang bukan fisik, tapi keretakan spiritual, ketidakmampuan untuk bersikap jujur pada hakikat, penolakan terhadap cahaya, dan kebiasaan menutupi kebenaran dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Maka Allah membiarkan penyakit itu tumbuh karena mereka sendiri menutup pintu pengobatan. Ini adalah bentuk keadilan ilahi. Siapa yang menolak nur akan dibiarkan dalam kelam. Munafik bukanlah seseorang yang sesekali lemah, tapi mereka yang memilih untuk hidup dalam kepura-puraan. Mereka mendengar kebenaran, namun memutarnya dengan kebohongan. Mereka menyaksikan keindahan Islam, namun enggan menyerahkan hatinya secara penuh. Dalam narasi yang sangat menyentuh ini, Allah memberi kita gambaran bahwa mereka laksana orang yang menyalakan api, lalu ketika api itu menerangi sekitar mereka, tiba-tiba Allah memadamkannya. Gambaran ini sangat puitis dan menggetarkan, karena cahaya kebenaran sebenarnya pernah menyentuh mereka. Namun karena hati yang enggan tunduk, mereka akhirnya kembali dalam gelap. Allah mengambil pendengaran dan penglihatan batin mereka, bukan karena kezalimannya, tetapi karena mereka memilih untuk memalingkan diri. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik adalah seperti hujan deras di tengah malam pekat, penuh petir dan kilat menyilaukan. Mereka menaruh jari-jari ke telinga mereka, takut pada petir, tetapi tidak menjauh dari badai itu sendiri. Ini adalah metafora luar biasa tentang orang-orang yang takut pada kebenaran. Karena kebenaran menyakitkan bagi ego. Mereka ingin tetap dalam zona nyaman kepalsuan, walau tahu badai akan menenggelamkan mereka. Dalam kehidupan nyata, kita pun sering menemui orang-orang yang menolak kebenaran, bukan karena mereka tak tahu, tetapi karena takut kehilangan kenyamanan. Surat ini menuntun kita untuk tidak hanya melihat kemunafikan sebagai sesuatu yang ada pada orang lain, tapi lebih dalam lagi, sebagai potensi yang harus kita perangi dalam diri sendiri. Pada akhirnya, Al-Baqarah dengan bijaksana tidak menyampaikan ayat-ayat ini untuk mencela, tetapi untuk membimbing. Ini bukan sekadar penjelasan tentang siapa itu munafik, tapi sebuah ajakan reflektif agar kita terus membersihkan niat, menyelaraskan ucapan dengan keyakinan, dan menjadikan iman sebagai cahaya yang menyinari seluruh ruang batin. Dalam hidup yang penuh distraksi ini, godaan untuk tampil beriman tanpa benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam hati sangatlah besar. Maka surat ini memberi kita alarm, agar kita jangan hanya sibuk membangun citra, tapi juga merawat nurani. Karena di hadapan Allah, wajah yang paling indah bukanlah yang tampil meyakinkan, tapi hati yang jujur, yang bergetar saat mendengar namanya, dan tunduk dalam keheningan yang penuh cinta. Bab 3,
Kisah Adam dan tanggung jawab manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Dia tidak hanya menciptakan tubuh dari tanah dan ruh dari perintahnya, tetapi juga menciptakan amanah yang besar, tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dalam surat Al-Baqarah, kisah penciptaan Adam menjadi pengantar penting untuk memahami esensi keberadaan manusia. Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk menikmati dunia, tetapi untuk memakmurkan, menjaga, dan menegakkan kebenaran di atasnya. Ketika para malaikat mempertanyakan penciptaan manusia yang berpotensi menumpahkan darah dan membuat kerusakan, Allah tidak menjawab dengan penolakan, melainkan dengan menunjukkan bahwa Adam memiliki sesuatu yang mereka tidak punya, pengetahuan. Ini bukan sekadar pelajaran tentang kecerdasan, tapi tentang kapasitas moral dan spiritual yang dimiliki manusia, yang menjadikannya istimewa di hadapan Tuhan. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, simbol dari ilmu yang dikaruniakan langsung oleh Sang Pencipta. Ini menjadi tanda awal bahwa kemuliaan manusia terletak pada kemampuannya memahami, menamai, dan memberi makna pada ciptaan Allah. Dalam konteks ini, pengetahuan bukan sekadar informasi, melainkan cahaya yang membimbing manusia untuk memilih dengan sadar antara kebenaran dan kebatilan. Namun keistimewaan ini tidak membuat Adam luput dari ujian. Allah mengizinkan iblis hadir sebagai makhluk yang menolak perintah sujud kepada Adam. Bukan karena tak tahu siapa Adam, tetapi karena kesombongan telah membutakan hatinya. Iblis menganggap dirinya lebih tinggi karena diciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Kesombongan inilah awal dari kejatuhan makhluk, dan Allah menunjukkan bahwa kedekatan dengannya bukan berdasarkan asal-usul, tapi pada kepatuhan dan ketulusan. Dalam lanjutan kisah ini, Adam dan Hawa tinggal di surga, tempat segala kenikmatan tersedia tanpa batas. Namun satu larangan menjadi titik uji, jangan dekati pohon tertentu. Ini bukan tentang pohon itu sendiri, melainkan tentang ketaatan terhadap batas. Disinilah manusia pertama belajar bahwa kebebasan sejati bukan berarti melakukan segalanya, tapi menaati aturan yang membawa kemuliaan. Ketika mereka akhirnya tergoda oleh bujukan iblis dan mendekati pohon terlarang, mereka jatuh. Tapi yang membedakan manusia dari iblis adalah sikap setelah kesalahan. Adam tidak membangkang, ia menangis, ia merendahkan diri, dan ia memohon ampun. Allah pun menerima tobatnya, sebab Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kesalahan bukan akhir, selama kita kembali kepadanya dengan hati yang menyesal dan jiwa yang tunduk. Kisah ini menggambarkan dinamika spiritual manusia, diberi ilmu, diuji kehendaknya, jatuh, lalu bangkit kembali melalui tobat. Allah kemudian menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, bukan sebagai hukuman semata, tapi sebagai awal dari misi yang besar. Bumi menjadi ladang ujian, tempat manusia belajar, bekerja, dan menata hidup dengan nilai-nilai ilahiyah. Dan bersama penurunan itu, Allah menegaskan, akan datang petunjuk darinya, dan barang siapa mengikuti petunjuk itu, maka mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini adalah janji dan pegangan hidup. Kita tidak dibiarkan sendiri, kita diberikan wahyu, hati nurani, dan akal. Maka pilihan selalu ada di tangan kita. Apakah akan mengikuti jalan para nabi atau membiarkan diri dibimbing oleh ego yang menyesatkan? Bab ini bukan hanya kisah asal-usul manusia, tetapi juga sebuah cermin tempat kita menatap hakikat diri. Kita bukan sekadar makhluk lemah yang rentan tergoda, tetapi juga makhluk yang mampu memperbaiki, menyucikan, dan tumbuh melalui kesadaran akan Allah. Dalam kehidupan ini, kita pun dihadapkan pada pohon-pohon terlarang, godaan kekuasaan, harta, pujian, dan nafsu. Namun seperti Adam, kita selalu memiliki pilihan untuk kembali, untuk merendahkan hati dan memohon bimbingan. Karena sejatinya, keberhasilan manusia bukan diukur dari seberapa sedikit ia jatuh, tapi seberapa tulus ia bangkit dan kembali menuju cahaya. Kisah Adam adalah kisah setiap jiwa, kisah tentang tanggung jawab, ujian, dan rahmat yang senantiasa terbuka bagi mereka yang berani jujur pada Tuhan dan dirinya sendiri. Bab 4, Bani Israel dan cermin keangkuhan umat.
Ketika kisah Adam dan tobatnya membuka cakrawala tentang harapan dan pengampunan, Al-Baqarah kemudian membawa kita menelusuri sejarah panjang Bani Israel. Bukan sebagai dongeng masa silam, tetapi sebagai cermin bagi umat manusia. Allah menyebut mereka secara langsung berulang kali, karena di dalam sejarah mereka terkandung pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana karunia bisa berubah menjadi keangkuhan dan bagaimana wahyu yang agung bisa ditinggalkan ketika hawa nafsu menjadi penguasa. Bani Israel bukanlah kaum biasa, mereka adalah kaum yang menerima nikmat besar, diselamatkan dari kezaliman Fir'aun, disaksikan dengan mukjizat Musa, diberi kitab Taurat, bahkan melihat laut terbelah di hadapan mereka. Namun semua itu tidak menjamin hati mereka tetap lembut, karena ternyata yang mengeras bukan karena kurang bukti, tapi karena enggan tunduk. Allah menggambarkan secara gamblang bagaimana Bani Israel berkali-kali menuntut keajaiban sebagai syarat untuk taat. Mereka tidak cukup percaya pada janji Tuhan. Mereka ingin melihat Tuhan secara langsung, ingin makanan dari langit, ingin nabi yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ketika mereka tidak mendapatkan yang mereka inginkan, mereka berbalik, mereka menolak, bahkan membunuh para nabi. Ini adalah potret kemanusiaan yang kehilangan arah, saat agama dijadikan transaksi, bukan ketundukan. Surat Al-Baqarah tidak hanya menceritakan kegagalan mereka, tapi memberi sinyal peringatan kepada kita semua, bahwa siapapun yang mempermainkan wahyu, cepat atau lambat akan kehilangan cahayanya. Maka kisah Bani Israel bukan ditujukan untuk menghina satu kaum, tapi untuk membongkar pola perilaku yang berulang. Ketika manusia mulai menggantikan ketulusan dengan kepentingan dan keyakinan dengan tuntutan. Ada satu peristiwa yang sangat menggugah dalam kisah ini. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi sebagai bentuk ujian iman. Perintah itu sederhana, namun mereka memperumitnya dengan berbagai pertanyaan, memperpanjang proses yang sebenarnya mudah. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana manusia seringkali menunda ketaatan, bukan karena tidak paham, tapi karena tidak siap tunduk. Setiap pertanyaan mereka adalah refleksi dari jiwa yang enggan patuh, dan pada akhirnya, sapi yang harus disembelih bukan lagi tentang hewan itu, tetapi tentang membunuh sifat keras kepala dalam diri mereka. Maka Al-Baqarah mengingatkan kita bahwa keimanan yang hakiki tidak membutuhkan penundaan dan perdebatan yang tidak perlu. Taat itu sederhana bila hati sudah ikhlas menerima bahwa Allah lebih tahu daripada kita. Allah pun menyebut bahwa hati mereka lebih keras daripada batu. Batu bisa terbelah dan mengalirkan air, tetapi hati yang membangkang justru membatu tanpa manfaat. Ini bukan hanya tentang Bani Israel, melainkan tentang kita semua. Saat kita tahu kebenaran namun terus menundanya, saat kita menerima nikmat namun enggan bersyukur, maka kita pun sedang berjalan di jalan yang sama. Kisah ini mengajak kita bercermin, apakah kita menjadi umat yang mensyukuri wahyu atau sekadar menjadikannya simbol tanpa makna? Apakah kita menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata atau hanya memeliharanya dalam lisan dan lambang? Bani Israel diberi kehormatan, tetapi mereka kehilangan kemuliaan itu karena mereka menolak menjadi hamba yang patuh. Bab ini memberi kita pengingat yang sangat kuat, bahwa sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk direnungkan. Allah tidak menceritakan kegagalan Bani Israel untuk mengangkat aib mereka, tetapi untuk menyelamatkan kita dari mengulanginya. Jangan sampai kita menjadi umat yang diberi Al-Quran namun melalaikannya, yang memuliakan masjid tapi mengabaikan isi Alkitab, yang bangga dengan status sebagai Muslim namun kosong dari sikap tunduk pada Allah. Surat Al-Baqarah menyusun narasi ini dengan sangat teliti, agar kita sadar bahwa nikmat bukanlah jaminan selamat, dan bukti bukanlah pengganti dari ketulusan hati. Maka jadilah hamba yang bersyukur, bukan hanya dengan kata, tapi dengan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai petunjuknya. Bab 5, Kiblat yang berubah dan ujian ketaatan. Di tengah rentetan kisah dan peringatan dalam surat Al-Baqarah, ada satu momen penting yang tidak hanya mencerminkan arah fisik ibadah, tapi juga arah spiritual umat. Perintah perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian arah sholat, tetapi ujian besar tentang loyalitas, pengakuan terhadap wahyu, dan kesiapan untuk tunduk sepenuhnya
kepada perintah Allah meski bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah mendarah daging. Bagi sebagian orang, perubahan ini mengguncang fondasi keyakinan mereka, sebab kiblat bukan hanya titik geografis, tetapi simbol spiritual yang melekat pada sejarah. Namun Allah ingin membedakan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang hanya mengikuti arah angin zaman. Ini bukan tentang Ka'bah atau Baitul Maqdis, tapi tentang hati, ke arah mana ia tunduk saat perintah turun. Allah dengan penuh hikmah menjelaskan bahwa semua arah miliknya. Kemanapun kita menghadap, Dia tetap melihat dan mengetahui isi hati kita. Maka inti dari ketaatan bukan pada bentuk luar, tapi pada kesiapan jiwa untuk menjadikan perintahnya sebagai pusat orientasi hidup. Dalam konteks ini, perubahan kiblat menjadi pelajaran besar bahwa iman sejati tidak terpaku pada simbol, tapi bergerak mengikuti cahaya petunjuk. Kaum Yahudi dan musyrik mencoba menjadikan peristiwa ini sebagai bahan celaan. Mengapa Muhammad mengganti arah? Namun orang-orang beriman justru mendapatkan pelajaran bahwa keimanan mereka sedang diuji. Mereka tidak lagi beribadah berdasarkan arah yang ditentukan oleh sejarah nenek moyang, tetapi berdasarkan wahyu yang datang dari langit, langsung kepada nabi mereka. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa mengikuti nabi bukanlah tentang mengikutinya ketika sesuai harapan pribadi, melainkan tetap bersamanya saat arah berubah, ketika kenyamanan lama diganti dengan perintah baru. Dalam hidup, kita pun kerap diuji dengan hal serupa. Ketika Allah mengubah arah hidup kita, dari kelapangan ke kesempitan, dari keramaian ke kesunyian, dari posisi tinggi ke kerendahan, kita diajak untuk tetap bersujud, tetap meyakini bahwa di balik semua itu ada hikmah yang belum tampak oleh mata. Maka perubahan kiblat menjadi simbol dari perubahan-perubahan dalam hidup yang harus kita terima dengan iman. Kita belajar untuk tidak mempersoalkan arah, tapi memastikan hati kita selalu menghadap kepadanya. Itulah makna terdalam dari salat, bukan hanya gerakan fisik, tapi gerakan batin menuju cahaya. Menariknya, Allah juga menyebut bahwa perubahan arah kiblat itu dilakukan demi menyempurnakan nikmatnya kepada umat ini, sebagaimana Dia telah menyempurnakannya kepada umat terdahulu. Artinya, kita diberikan kehormatan, bukan karena jumlah, kekuatan, atau kemegahan, tetapi karena kita mengikuti Rasul terakhir yang membawa syariat paling sempurna. Maka perintah perubahan kiblat adalah pengukuhan bahwa umat ini adalah umat pilihan, asalkan mereka mau tunduk, mau mengikuti, dan mau bersabar dalam setiap perubahan. Sebab mengikuti Nabi Muhammad bukanlah perjalanan datar, tapi jalan penuh gelombang. Ada perubahan, ada penolakan dari luar, ada ujian dari dalam. Namun Allah menegaskan bahwa Ia tidak akan menyia-nyiakan keimanan siapapun yang telah bersujud, baik saat menghadap ke Baitul Maqdis maupun ke Ka'bah. Segalanya dicatat. Tidak ada ketaatan yang hilang di sisinya. Akhirnya, bab ini menanamkan satu pelajaran kuat. Arah hidup kita bisa berubah, dunia bisa berputar, tempat bisa berganti, tapi satu hal harus tetap. Wajah hati kita selalu menghadap kepada Allah. Seperti Ka'bah yang menjadi titik sentral ibadah, biarlah Allah menjadi pusat dari segala keputusan kita. Karena dalam hidup akan selalu ada perubahan yang tidak kita minta, perintah yang datang tiba-tiba, dan jalan yang terasa asing. Namun iman sejati diuji bukan saat semuanya stabil, melainkan saat arah berubah. Maka barang siapa mampu terus sujud dalam badai perubahan, ia adalah hamba yang benar-benar lurus, bukan karena ia tahu kemana arah angin, tapi karena ia tahu kemana wajahnya harus ditujukan, kepada Tuhan yang satu. Bab 6. Puasa dan jalan menuju takwa. Dalam hamparan panjang ayat-ayat surat Al-Baqarah, Allah memperkenalkan sebuah ibadah yang tampaknya sederhana namun syarat makna, puasa. Bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi sebuah latihan spiritual yang melatih manusia keluar dari kendali hawa nafsu, menuju kendali kesadaran. Allah berfirman dengan panggilan yang lembut namun penuh tanggung jawab, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa."
Ini bukan sekadar ajakan, tapi undangan untuk memasuki wilayah yang lebih dalam dari sekadar kebiasaan ibadah. Allah ingin membentuk manusia yang tidak hanya patuh dalam ritual, tetapi tumbuh dalam kepekaan jiwa hingga takwa menjadi buah nyata dari kesungguhan menahan diri. Takwa bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun melalui tempaan waktu, melalui perlawanan terhadap dorongan-dorongan yang halus maupun kasar. Dalam puasa, kita belajar menahan diri dari hal yang halal, makan dan minum, untuk lebih siap menahan diri dari hal yang haram. Kita belajar bahwa kebebasan sejati bukan terletak pada melakukan apa yang kita inginkan, tetapi dalam kemampuan untuk berkata tidak pada keinginan yang melampaui batas. Puasa melatih kita merasakan lapar, agar hati kita ikut lapar terhadap kesadaran akan kehadiran Allah. Setiap kali perut kita berontak, kita belajar bahwa kekuatan kita bukan berasal dari kekayaan fisik, tapi dari kekuatan iman yang tersembunyi dan tumbuh dalam kesunyian. Allah menyisipkan pula bahwa puasa tidak dimaksudkan untuk mempersulit, melainkan untuk memudahkan. Ia tahu keterbatasan kita, maka bagi yang sakit atau dalam perjalanan, ada keringanan. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi rahmat yang membungkus syariat. Bahkan dalam kelonggaran itu pun ada pelajaran, bahwa Allah bukan Tuhan yang kaku dan tak kenal keadaan, melainkan Tuhan yang dekat, peduli, dan memahami derita setiap hambanya. Lalu datang ayat yang menjadikan hati para pencari Tuhan bergetar. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguh aku dekat. Di tengah ibadah puasa yang sepi dan tersembunyi, Allah menawarkan kedekatan. Bukan kedekatan lahir, tapi kedekatan batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar rindu. Ketika seseorang berpuasa dengan kesadaran penuh, ia tidak hanya merasakan kekosongan perut, tapi juga kekayaan batin. Ia tidak sekadar melewati hari tanpa makan, tapi menjalani perjalanan untuk menemukan siapa dirinya di hadapan Allah. Dalam diamnya siang Ramadan, ada percakapan batin yang terjadi tentang bagaimana kita menghabiskan hidup, tentang kesombongan yang harus dikikis, dan tentang kasih sayang yang harus diperluas. Puasa mengajarkan bahwa kebesaran bukan berasal dari seberapa banyak kita memiliki, tetapi dari seberapa besar kita bisa menahan diri untuk tidak menuruti segala yang kita inginkan. Maka, takwa bukanlah hasil instan dari satu Ramadan, tapi jalan panjang yang dibuka melalui keikhlasan untuk terus berjuang memperbaiki diri. Setiap kali waktu sahur dan berbuka datang menyapa. Bab ini membawa kita pada kesimpulan sederhana namun mendalam, bahwa puasa adalah jalan sunyi yang penuh cahaya. Ia tidak menampakkan dirinya dalam kemegahan, tapi dalam perubahan sikap. Puasa mengajarkan bahwa menjadi dekat dengan Allah bukanlah perkara mulut, tapi perkara hati yang terdidik untuk sabar, jujur, rendah hati, dan penuh kasih. Dalam dunia yang gaduh oleh keserakahan, puasa datang sebagai jeda untuk kembali ke dalam. Menundukkan nafsu adalah jihad yang paling berat, tapi juga yang paling memurnikan. Dan di sanalah letak keindahannya. Ketika kita mampu menaklukkan diri sendiri, barulah kita benar-benar bebas. Bebas untuk memilih jalan takwa, dan menjadi manusia yang kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih dan wajah yang tertunduk karena cinta. Bab 7. Harta, sedekah, dan ujian kepemilikan. Dalam dunia yang digerakkan oleh kepemilikan, Al-Baqarah membelokkan arah pandang manusia. Dari harta sebagai alat menumpuk status, menjadi sarana mendekat kepada Allah. Allah mengajarkan bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan, bukan hak mutlak, melainkan amanah yang kelak dipertanyakan. Maka ketika Allah menyuruh untuk memberi, sejatinya Ia sedang menguji, apakah hati kita lebih mencintai harta atau lebih mencintainya? Ayat-ayat tentang sedekah dalam surat ini bukan sekadar perintah memberi, melainkan sebuah pendidikan hati agar manusia tidak terjebak pada ilusi kepemilikan. Sebab sesungguhnya orang yang dermawan bukanlah orang yang kaya hartanya, tetapi yang kaya jiwanya, yang rela melepaskan, karena tahu bahwa yang disedekahkan takkan berkurang, justru akan dikembalikan dengan cara yang lebih mulia. Al-Baqarah tidak berhenti pada ajakan memberi, tetapi mengatur bagaimana cara memberi.
Jangan disertai dengan celaan, jangan membuat yang menerima merasa hina. Karena dalam sedekah, nilai bukan terletak pada besar atau kecilnya pemberian, tapi pada kemurnian niat dan kelembutan cara. Allah menggambarkan sedekah yang disertai dengan menyakiti perasaan laksana batu licin yang ditimpa hujan. Tak tersisa apa-apa, tidak tumbuh apapun. Maka memberi harus menjadi latihan untuk mematangkan empati, bukan sekadar memenuhi kewajiban. Memberi dengan hati yang bersih, dengan kata-kata yang lembut adalah wujud dari keimanan yang matang. Keimanan yang tidak menempatkan dirinya di atas, tapi melihat sesama sebagai bagian dari amanah kemanusiaan yang besar. Allah juga menyampaikan satu kiasan agung, bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ibarat biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai mengandung 100 biji. Ini bukan matematika biasa, tapi gambaran spiritual bahwa satu amal bisa berlipat ganda bila dilakukan dengan ikhlas. Maka, sedekah bukan hanya transaksi sosial, tetapi investasi abadi. Ia menghidupkan yang memberi dan yang menerima. Ketika seseorang melepaskan hartanya karena Allah, ia sejatinya sedang menanam benih kebaikan yang tidak akan pernah mati, bahkan setelah tubuhnya kembali menjadi tanah. Inilah logika ilahi yang hanya bisa diterima oleh hati yang jernih, bahwa harta yang ditahan membusuk, tetapi harta yang dilepas justru hidup selamanya. Namun ayat-ayat ini juga memperingatkan tentang riba, satu bentuk harta yang tumbuh bukan dengan keberkahan, tapi dengan penindasan. Allah menyatakan dengan tegas bahwa riba dan sedekah bukan hanya berbeda secara teknis, tapi secara ruhani bertolak belakang. Riba tumbuh dari kerakusan, sedekah tumbuh dari kasih sayang. Riba menumbuhkan permusuhan, sedekah menumbuhkan persaudaraan. Maka Allah menyatakan perang terhadap riba dan menawarkan surga kepada para dermawan. Ini bukan sekadar ancaman dan iming-iming, melainkan penegasan bahwa sistem ekonomi yang adil harus dibangun di atas cinta, bukan kerakusan, atas pengorbanan, bukan eksploitasi. Harta harus menjadi alat untuk membangun, bukan menghancurkan, dan setiap keputusan tentang harta akan menjadi catatan amal yang tak terhapus dalam lembar sejarah kehidupan kita. Bab ini mengajarkan bahwa kepemilikan hanyalah ilusi yang diuji. Apa yang kita genggam hari ini bisa lenyap besok, dan apa yang kita beri hari ini bisa menjadi pelita saat gelapnya akhirat menyelimuti. Maka belajarlah memberi bukan karena kelebihan, tapi karena kesadaran bahwa dalam setiap rezeki kita, ada bagian orang lain yang dititipkan Allah. Sedekah bukan tentang seberapa besar yang kita keluarkan, tetapi seberapa tulus kita melepas. Dan disinilah letak kemuliaannya. Harta yang benar-benar menyelamatkan bukanlah yang disimpan rapat, tetapi yang telah diberikan dalam sunyi dengan tangan yang gemetar karena takut ria dan hati yang penuh harap akan rahmatnya. Itulah kepemilikan sejati yang tak lekang oleh waktu dan tak terhapus oleh kematian. Bab 8. Pernikahan, perceraian, dan hikmah keluarga. Dalam bentangan ayat-ayat Al-Baqarah, Allah mengatur persoalan yang paling dekat dengan kehidupan manusia, tentang rumah tangga, tentang janji, dan tentang rasa yang kadang setia, kadang terluka. Allah membicarakan pernikahan bukan hanya sebagai ikatan fisik, tapi sebagai mitsakan galiza, sebuah perjanjian yang berat dan sakral. Bukan sekadar menyatukan dua manusia, tetapi menyatukan dua takdir, dua perjalanan hidup yang akan saling menyempurnakan. Maka dalam setiap akad nikah, terselip tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar bahagia, yaitu tanggung jawab untuk membangun rumah sebagai tempat tumbuhnya iman, bukan hanya tempat berteduh dari hujan. Dalam ayat-ayatnya, Allah menanamkan bahwa pernikahan bukan tempat lari dari kesulitan, tapi ladang ujian yang bisa menjadi pahala tak terbatas bagi yang menjalaninya dengan sabar dan bijaksana. Namun hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Ada cinta yang bertahan, ada yang patah di tengah jalan. Dan Al-Baqarah mengajarkan bahwa ketika pernikahan tak lagi menjadi tempat rahmat, maka perceraian bukanlah aib, melainkan jalan keluar yang dijaga kehormatannya. Allah tidak menyuruh untuk mempertahankan rumah yang retak dengan luka,
tetapi juga tidak mengizinkan perceraian dilakukan dengan ringan dan sembrono. Setiap keputusan untuk berpisah harus dijalani dengan adab, dengan tenggang rasa, dan dengan kesadaran bahwa orang yang paling mulia adalah yang tetap berlaku baik, bahkan saat cinta sudah tiada. Maka ayat-ayat tentang talak datang bukan dengan nada keras, tapi dengan tuntunan yang halus. Beri waktu, beri kesempatan, dan jangan lupakan kebaikan yang pernah ada. Allah memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik, dan jika ingin berpisah, lakukan dengan cara yang indah. Tidak ada paksaan untuk bersama jika hati sudah tak mampu, tapi juga tidak ada izin untuk menyakiti demi alasan perpisahan. Bahkan saat bercerai pun, Allah memerintahkan untuk tetap memberi nafkah dan tidak mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Disinilah letak keagungan syariat, bahwa cinta sekalipun telah pergi, tidak boleh berubah menjadi kebencian yang membabi buta. Karena rumah tangga bukan hanya tentang dua manusia, tetapi juga tentang anak-anak yang mungkin tumbuh di antara luka itu. Maka perceraian dalam Islam adalah proses yang penuh kesadaran, bukan keputusan emosional yang meledak tanpa pertimbangan. Di dalam ayat-ayat ini pula, Allah berbicara tentang masa iddah, masa tunggu bagi wanita yang bercerai atau ditinggal wafat suaminya. Masa ini bukan pengekangan, tapi bentuk perlindungan, bentuk penghormatan kepada ikatan yang pernah ada. Ia memberikan ruang untuk merenung, untuk menata ulang hidup, dan bahkan mungkin untuk rujuk jika hati masih menyimpan rasa. Dan di tengah masa yang berat itu, Allah tetap memerintahkan untuk berlaku baik, karena kebaikan tidak pernah menjadi milik orang yang sedang bahagia saja. Bahkan saat duka, seseorang masih dituntut berlaku mulia. Dalam bab rumah tangga ini, Allah tidak hanya mengatur tentang hukum, tapi tentang kemanusiaan yang beradab, tentang bagaimana menjaga martabat satu sama lain dalam ikatan yang paling pribadi. Maka bab ini mengajarkan kita bahwa rumah tangga adalah madrasah, tempat belajar tentang kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, dan pengorbanan. Pernikahan adalah jalan panjang yang menuntut dua jiwa untuk saling menguatkan. Dan bila harus berpisah, Islam tetap menjaga agar perpisahan itu tidak menjadi permusuhan. Allah ingin agar pernikahan tidak hanya melahirkan anak, tapi melahirkan peradaban, dan bila harus berakhir, tidak menyisakan luka yang diwariskan. Inilah keindahan hukum ilahi, mengajarkan bahwa bahkan dalam perpisahan, masih ada tempat untuk kelembutan dan doa. Sebab cinta sejati bukan hanya yang mampu bersama sampai akhir, tapi juga yang mampu melepas dengan hormat saat akhir itu tiba. Bab 9. Ujian, sabar, dan keteguhan hati dalam jalan iman. Di antara lembaran Al-Baqarah yang luas dan bercahaya, terdapat satu pesan yang paling menyentuh jiwa, bahwa hidup adalah ujian, bahwa keimanan bukan jaminan atas kehidupan yang mudah, melainkan jalan yang penuh tantangan. Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan yang tanpa luka, tanpa kehilangan, tanpa kesedihan. Justru, Ia menjelaskan bahwa orang-orang beriman akan diuji, dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kehilangan orang yang dicintai. Dan bukan karena Allah ingin menyakiti, tapi karena Dia ingin menguatkan. Layaknya emas yang dibakar untuk memisahkan karat dari kilau murninya, demikian pula jiwa-jiwa manusia yang dibakar oleh ujian, agar tampak siapa yang tetap teguh, siapa yang kembali pulang. Sabar dalam pandangan Allah bukanlah pasrah tanpa suara, melainkan kekuatan dalam diam. Ia adalah kemampuan untuk tetap teguh meski hati ingin runtuh. Allah menyebut orang-orang sabar sebagai golongan istimewa yang saat ujian datang berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami ini milik Allah dan kepadanya pula kami kembali. Kalimat ini bukan sekadar ucapan saat musibah, tapi pernyataan akidah bahwa tidak ada yang benar-benar hilang jika semua berasal dari dan akan kembali kepadanya. Maka ujian bukan pemisah antara yang dicintai dan dibenci oleh Allah, tetapi cermin bagi diri sendiri. Untuk mengetahui seberapa dalam cinta kita kepadanya, seberapa besar kepercayaan kita bahwa ada hikmah di balik perih. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan berbagai bentuk ujian yang dialami oleh umat terdahulu. Bani Israel yang diselamatkan dari Firaun, namun kemudian kembali kufur saat kesulitan usai.
Kaum-kaum yang diberi nikmat tapi kufur terhadapnya. Ini bukan kisah sejarah semata, tapi pelajaran untuk kita hari ini. Bahwa manusia mudah lupa pada Allah saat hidup menjadi nyaman. Maka ujian datang bukan hanya dalam bentuk kesulitan, tetapi juga dalam bentuk kemudahan. Keduanya bisa menjadi alat untuk menguji kualitas keimanan. Ujian dalam bentuk duka mengajarkan sabar, sedangkan ujian dalam bentuk nikmat mengajarkan syukur. Dan hanya mereka yang mampu menyeimbangkan keduanya yang benar-benar matang imannya. Tak goyah oleh kehilangan, tak sombong karena keberhasilan. Ketika ujian terasa terlalu berat, Allah tidak membiarkan manusia berjalan sendiri. Ia menurunkan ayat-ayat sebagai pelipur, sebagai pengingat bahwa tidak ada kesulitan yang abadi. Allah menjanjikan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan menilai kehidupan dari satu hari yang gelap. Jangan mengukur cinta Allah dari satu fase kehidupan yang penuh air mata. Karena di balik semua itu, ada janji-janji yang belum ditunaikan, ada kebahagiaan yang sedang disiapkan. Sabar bukan hanya bertahan, tapi juga percaya bahwa semua ini sedang digerakkan menuju kebaikan yang belum kita pahami. Dan kepercayaan seperti itu hanya bisa tumbuh dalam hati yang telah berlatih menunduk bukan karena kalah, tapi karena yakin pada kehendak yang jauh lebih tinggi. Bab ini menuntun kita untuk memahami bahwa iman sejati tidak diuji ketika semuanya berjalan lancar, tetapi justru saat hidup terasa rapuh dan goyah. Allah tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi manusia yang tetap memilih untuk bertahan bersamanya. Meski hatinya remuk, meski doanya belum terkabul. Maka, keteguhan hati bukan milik orang yang tak pernah jatuh, tapi milik mereka yang berkali-kali jatuh, namun selalu bangkit dengan membawa namanya. Karena pada akhirnya, ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan undangan untuk lebih dekat. Dan sabar bukanlah kelemahan, tapi bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk percaya pada rencana Tuhan, meski belum bisa dimengerti hari ini. Bab 10. Penutup, jalan yang menuntun kembali kepada Allah. Ketika kita sampai di ujung perjalanan ini, saat lembar-lembar Al-Baqarah mulai, kita pahami bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati, kita akan menyadari satu hal yang sangat mendasar, bahwa seluruh kehidupan ini, segala perintah dan larangan, seluruh kisah dan peringatan, semuanya bertujuan satu, agar manusia kembali kepada Allah. Ia adalah asal kita, dan ia pula tujuan akhir segala pencarian. Maka ketika Allah berbicara kepada manusia dalam Al-Baqarah, itu bukan suara yang datang dari langit yang jauh, tapi panggilan cinta yang menyusup ke dalam relung terdalam diri. Sebab Allah lebih dekat daripada urat leher, dan setiap ayatnya bukan sekadar bacaan, tapi undangan untuk pulang. Surat ini memulai dengan petunjuk bagi orang-orang bertakwa, dan menutup dengan doa yang penuh kerendahan, agar Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Sebuah penutup yang sangat manusiawi, sangat membumi. Disinilah letak keindahan wahyu, bahwa ia tidak meminta kita menjadi malaikat, tapi cukup menjadi manusia yang mau belajar, mau berubah, dan mau merendah di hadapan Sang Pencipta. Bahwa setelah semua hukum dijelaskan, setelah segala perintah disampaikan, tetaplah Allah yang Maha Pengasih membuka ruang ampunan bagi mereka yang tersesat dan ingin kembali. Maka agama bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling bersungguh-sungguh mencintai dan mencarinya. Setiap tema yang kita lewati di dalam Al-Baqarah, dari iman, syariat, keluarga, harta, hingga ujian, semuanya terhubung dalam satu benang merah. Membentuk manusia yang bukan hanya taat secara ritual, tetapi matang secara ruhani. Manusia yang tidak hanya beribadah dalam masjid, tapi juga berlaku adil di pasar, lembut dalam rumah, dan jujur dalam kesendirian. Al-Baqarah bukan sekadar pelajaran fikih, tetapi peta jiwa, dan barang siapa menapakinya dengan ketekunan dan keikhlasan, ia akan sampai pada pemahaman bahwa agama bukan beban, tapi cahaya. Ia bukan rantai yang mengikat, tapi jembatan yang menyelamatkan. Dan siapa yang memeluknya dengan seluruh keberadaan akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dunia. Lalu ketika kita menunduk dalam doa yang ditutup dengan kata-kata,
Ampunilah kami, maafkanlah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Itu bukan sekadar permintaan, tetapi pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita sering gagal, bahwa kadang kita tahu jalan tapi tetap memilih untuk salah. Namun Allah tidak pernah menutup pintu, tidak pernah lelah mendengar suara hambanya, walau terputus-putus. Disinilah kita belajar satu pelajaran yang tak tergantikan, bahwa kembali kepada Allah bukanlah akhir, tapi permulaan dari kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebuah kehidupan yang dibangun atas dasar takwa, ketundukan, dan pengharapan yang tak pernah putus. Maka setelah semua ini, biarlah hati kita diam sejenak. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena sadar bahwa tidak semua yang agung harus dibalas dengan kata-kata. Kadang cukup dengan diam yang tunduk, cukup dengan air mata yang jatuh, cukup dengan hati yang berkata, "Ya Allah, aku mendengarmu, aku ingin kembali kepadamu." Itulah puncak dari segala tafsir, bukan banyaknya ayat yang dihafal, tapi seberapa banyak ayat yang mengubah hidup kita. Dan saat Al-Baqarah selesai dibaca, semoga itu bukan akhir, tapi justru awal. Awal dari hidup yang lebih jujur, lebih dalam, lebih lurus. Sebab di akhirnya, hanya satu jalan yang benar-benar membawa kita pulang. Jalan yang menuntun kembali kepada Allah. Jika kamu sampai di sini, maka itu bukan kebetulan. Hati yang bertahan hingga akhir adalah hati yang sedang dipanggil, bukan oleh suara manusia, tapi oleh ayat-ayat Tuhan. Surat Al-Baqarah telah membuka begitu banyak pintu, tentang iman, tentang ujian, tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang kehidupan itu sendiri. Kita mungkin belum sempurna, kita masih sering jatuh, masih terlalu banyak lalai. Tapi Allah tak pernah meminta kita menjadi malaikat. Ia hanya ingin kita terus kembali. Maka jangan biarkan surat ini hanya menjadi tontonan. Jadikan ia titik balik, jadikan ia bahan doa dalam sujudmu malam ini. Karena pada akhirnya, Al-Baqarah bukan hanya surat dalam mushaf, ia adalah cermin. Dan saat kamu bercermin dengan jujur, kamu akan tahu bahwa Allah tak pernah jauh. Kitalah yang sering pergi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar menjadi cahaya di hari gelapmu. Dan setiap ayat yang kau resapi menjadi penolong di hari tak ada pertolongan. Dan jika hatimu tergetar, mungkin itu tandanya sudah saatnya untuk pulang.